Shalom. Perkenalkan, nama saya Eyan Septiwi Situmeyang dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Helena Manado. Kami dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dari Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 6. Di sini, kami ingin membuat sebuah video untuk mengikuti lomba tentang modernisasi beragama yang diselenggarakan oleh Prodi Penyuluhan Agama Kristen oleh YKM Tarutung. Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang moderasi beragama. Kak, moderasi beragama itu apa sih? Moderasi beragama? Baiklah, dengar ya, kakak akan menjelaskan apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama adalah suatu konsep di mana kita saling menghormati dan menghargai agama-agama lain. Emang berapa sih kak agama yang ada di Indonesia, Kak Helen? Saya tahu bukan Kak, agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. 6. Yang pertama apa kak? Islam. Islam. Yang kedua itu Kristen Protestan. Kristen Protestan. Yang ketiga itu Kristen Katolik. Kristen Katolik. Itu ada Hindu. Hindu. Ada Buddha. Buddha. Satu Dan lagi yang kak? terakhir Konghucu. Iya. Ada berapa tadi adik-adik? Ada 6. Kak. Ada 6 agama yang ada di Indonesia. Nah adik-adik, itulah tadi agama yang ada di Indonesia. Ada 6. Oleh karena itulah adik-adik, kita harus saling menghormati agama yang 6 ini. Jangan misalnya karena dia Islam, jadi kita bully, jadi nggak kita temani. Jangan. Apapun agamanya adik-adik, sebagai orang yang memiliki moderasi beragama, maka kita harus saling menghormati. Kita juga harus saling menyayangi teman-teman kita yang lain yang berbeda agama. Ya. Jadi Kak, kan ada temanku nih, dia itu Islam. Lalu ada temanku satu lagi, dia itu Katolik. Tapi temanku yang satu ini nggak mau temanan, kayak mana itu Kak? Gak boleh seperti itu kak. Walaupun berbeda agama, tetapi harus tetap kita temani. Mau Katolik, mau Islam, tapi harus kita sayangi, harus kita temani, harus kita tolong dia kak. Itu kak. Berarti nggak boleh milih-milih ya Kak? Gak boleh milih-milih. Ya adik-adik, kita berteman jangan milih-milih. Apapun agamanya, apapun budayanya juga, kita harus tetap ya menyayangi, kita harus tetap menemani dia. Ya adik-adik. Baiklah adik-adik, sebelum lanjut ke pembelajaran kita, di sini kakak di sini akan membuat media pembelajaran. Nah, adik-adik silahkan ya di rumah nanti dipersiapkan alat-alat untuk membuat media pembelajaran yang kakak tunjukkan berikut. Oke ya, adik-adik? Oke adik-adik, di sini kakak akan menunjukkan alat-alat yang kita butuhkan untuk membuat media pembelajaran tentang moderasi beragama. Yang pertama ada pensil, Dan yang kedua ada kertas karton, ada pensil warna, ada kertas origami, dan juga ada penggaris, ada juga isolasi, dan fox. dan ini ada gunting untuk memotong kertas. Kemudian yang terakhir ada penghapus. Ini nanti kalau salah bisa kita hapus. Oke adik-adik, setelah ini kita langsung saja ke langkah-langkah atau tahap-tahap pembuatan media pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah adik-adik, di sini kakak sudah mempersiapkan semuanya. Adik-adik di rumah bisa mengikuti ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan menggambar pohon. Ya, silakan adik-adik di rumah mengikutinya. Akan digambar pohon. Oke adik-adik, kita telah selesai membuat media pembelajaran kita tentang moderasi beragama. Yang pertama ada tuh, coba tunjukkan kak. Ini. Oke, kita sebut ini dengan pohon kasih. Kemudian kita juga tadi sudah membuat gambar seperti ini ya adik-adik. Nanti kakak akan menjelaskannya. Oke. Kemudian di sini ada gambar Tuhan Yesus sedang menyembuhkan orang. Oke. Oke, kita bahas satu persatu. Nah adik-adik, tadi kan kakak sudah menunjukkan tiga gambar yang kita bahas tentang modernisasi beragama. Nah kakak ini ada loh ditempelkan di pohon kasih ini tentang membantu orang tua. Kok membantu orang tua Kak? Apa sih penjelasannya ini Kak? Iya adik-adik, tentu saja membantu orang tua itu berkaitan dengan moderasi beragama. Karena orang tua yang dimaksud di sini bukan hanya orang tua kita, tapi setiap orang tua. Kalau kita melihat orang tua sedang kesusahan, mau agama apapun dia, harus kita membantu. Iya, harus kita bantu adik-adik. Kak, yang menolong teman yang sakit ini kayak mana lagi tuh Kak? Iya, menolong teman yang sakit. Apakah teman adik-adik di rumah hanya sekolah minggu saja? Atau teman-teman di sekolah? Tidak kan? Tapi teman-teman kita
tidak hanya teman yang satu agama kita tolong, demikian juga menjenguk teman yang sakit. Bukan hanya teman yang seagama saja yang kita jenguk, tapi semua teman kita yang berbeda latar belakang agamanya. Yang penting itu adalah teman kita harus menjenguknya, ya adik-adik. Nah, yang terakhir nih Kak, mendoakan teman-teman. Apa tuh Kak? Iya, mendoakan teman-teman. Sebut saja ini, yang mendoakan setiap orang. Ya, kalau kita lihat, apalagi kalau kita lihat kesusahan, maka kita harus juga mendoakan. Jangan kita hanya mendoakan yang satu agama saja. Karena kita kan sudah menyebutnya bahwa teman-teman kita bukan hanya yang satu agama saja. Bahkan dari Katolik, dari Konghucu ya Kak, dari Islam, itu merupakan teman-teman kita loh semua. Makanya kita harus mendoakan adik-adik. Itulah tadi makna pohon kasih ini. Seperti itu adik-adik. Oke, apa media selanjutnya Kak yang telah kita gambar tadi? Di sini ada lagi. Iya. Ya, di sini ada gambar siapa ini adik-adik? Mungkin adik-adik akan bilang ini adalah Tuhan. Iya, Tuhan Yesus sedang menyembuhkan seseorang. Siapa yang disembuhkannya itu Kak? Nah, yang disembuhkan itu siapa? Namanya adalah Bartimeus. Adik-adik, emang apa kaitannya Kak sama moderasi beragama? Tentu saja berkaitan adik-adik. Yesus kan orang Yahudi, sedangkan Bartimeus yang disembuhkan oleh Yesus bukan orang Yahudi, tapi Yesus menolongnya, tapi Yesus menyembuhkannya adik-adik. Maka kita harus meneladani sifat Yesus yang menunjukkan moderasi, yang menunjukkan saling menghargai, saling menolong. Ya adik-adik? Berarti Kak, Tuhan Yesus ini mengajarkan kita bukan hanya mengasihi orang Kristen saja ya Kak? Iya Kak, bukan hanya orang-orang Kristen saja, tapi semua orang, terhadap semua orang. Karena Yesus juga begitu, Yesus mengasihi setiap orang. Ya kan Kak? Oh iya Kak. Oke, kemudian media yang ketiga apa Kak? Di sini ada adik-adik, media. Iya, media kita yang ketiga adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu seperti apa? Ya, yang pertama seperti ini adik-adik. Coba dulu dilihat, ini adalah gambar orang sedang pergi ke gereja. Artinya adik-adik, ketika orang sedang beribadah ke gerejanya atau ke rumah ibadahnya, kita harus menghormatinya. Jangan kita membuat keributan ketika orang itu beribadah. Ya kan Kak? Kita harus saling menghormati ketika orang itu beribadah. Kita pun ketika kita udah menghormati, orang itu pun akan menghormati kita ketika beribadah di gereja ya adik-adik. Kemudian ini adalah senyum, berpapasan dengan orang di salam. Artinya adik-adik, sebagai orang yang bermodernisasi beragama, kita harus ramah terhadap siapapun itu Kak. Mau agama Katolik Kak Helen atau agama Islam, tetap kita harus saling senyum, sapa. Karena dibilang senyum, sapa, dan iya, dan salam. Kemudian ini gambar apa nih Kak Helen? Ini gambar orang yang menolong yang jatuh dari sepeda ini Kak. Iya, gambar orang sedang menolong seseorang yang jatuh dari sepeda. Iya adik-adik, seperti yang ada di pohon kasih tadi. Di situ kita harus saling menolong, bukan hanya yang seagama dengan kita yang harus kita tolong, tapi yang berbeda agama juga. Sebagai orang yang bermodernisasi beragama, kita harus Menolong Kak. iya, menolong. Ya. Kemudian di sini ada gambar. Ya, coba dilihat adik-adik. Di sini ada gambar nenek-nenek yang sedang sakit di pinggir jalan. Nah, siapa tahu nenek-nenek ini nggak beragama Kristen atau berbeda agamanya dengan kamu. Apakah kamu menolong adik-adik? Iya, bagus. Ya, kita harus menolong adik-adik. Walaupun nggak kita tahu agamanya apa, sebagai orang yang memiliki kasih dan bermoderasi beragama, kita harus tetap menolong. Iya, menolongnya. Kemudian di sini ada gambar nenek-nenek yang membutuhkan bantuan adik-adik. Ya, Menarik gerobak ya Kak. iya. Walaupun nenek-nenek ini nggak seagama dengan kita, tentu kita harus saling menolong, kita harus tolong ya. Oke, kemudian ini orang-orang yang kesusahan, yang kelaparan. Ya, kita harus juga menolong. Iya, menolongnya. Jangan karena tidak keyakinan dengan kita, tidak sama agamanya, kita jadi tidak menolong ya. Oke adik-adik. Nah adik-adik, setelah yang kakak yang jelaskan tadi tentang ketiga gambar tersebut, di sini kita dapat mengambil kesimpulan tentang kita harus saling mengasihi tanpa memandang agama, dan kita saling menolong tanpa juga membeda-bedakan agama, dan kita saling membantu tanpa membeda-bedakan agama. Oke adik-adik, sekaitan dengan materi kita yang tadi tentang moderasi beragama, di sini kakak akan menyanyikan sebuah lagu. Oke, adik-adik bisa juga mengikutinya di rumah. Cubit-cubit itu sakit, ejek itu jelek. Kita harus saling sayang karena kita anak terang. Kita harus saling puji karena kita Tuhan sayangi. Oke, demikianlah adik-adik pembelajaran kita hari ini tentang moderasi beragama. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.